Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA kelas 9, masih dalam bab kemagnetan dan pemanfaatannya. Kita lanjutkan materi ini dalam subbab penerapan elektromagnet dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 gambar peralatan. Yang pertama adalah ini bel listrik, yang kedua telepon, yang ketiga saklar relay. Baik, kita lanjutkan saja. Bel listrik ini bel listrik sederhana. Kita lihat bagaimana prinsip kerja dari bel listrik sederhana. Ada apa saja di dalamnya. Ini ada batang besi yang kemudian dililitkan dengan kawat kumparan kawat beremail. Lalu kemudian ada lengan pemukul. Jadi kalau ini berubah menjadi magnet, dia ketarik, tarik lepas hingga memukul bel ini hingga berbunyi. Di sini ada sumber arus listrik. Baru di sini ada saklar. Ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Pada saat tombol bel listrik ditekan, di sini ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup. Ada arus yang mengalir pada kumparan. Dan arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi dalamnya menjadi elektromagnetik. Nanti ini menjadi magnet yang mampu menggerakkan dengan pemukul dan memukul bel sehingga berbunyi. Pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus sehingga sifat elektromagnet menjadi hilang. Akibatnya pemukul kembali ke tempat semula. Demikian seterusnya sehingga bel berdering. Dan putus, terus hingga bunyi belnya berdering. Ini adalah prinsip kerja dari bel listrik sederhana. Elektromagnetnya di sini tanda batang. Kita lanjutkan. Saklarnya khusus ini sebenarnya. Saklarnya disebut saklar relay. Di setiap rumah yang menggunakan aliran listrik, hampir semuanya menggunakan saklar. Dari beberapa macam saklar, ada saklar yang menerapkan prinsip elektromagnetik. Biasanya disebut saklar relay. Fungsinya sama seperti saklar pada umumnya, yaitu menyambung dan memutus arus listrik, namun bukan dengan cara mekanik, tetapi dengan elektromagnetik. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Kalau ini ada arus listrik, maka ini nanti. Setelah besi tertarik, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri sehingga tangkai kanan saling bersentuhan untuk mengalir arus listrik. Ketika arus mengalir pada beban lampu, alat listrik akan menyala. Ya, kita lanjut. Ini adalah telepon kabel. Saat menggunakan telepon, seorang akan menerima pesan mendengar sekaligus mengirim pesan berbicara. Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah, sehingga menimbulkan efek elektromagnetik yang kuatannya berubah-ubah dan mampu mengkonektarkan diafragma besi lentur pada telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar pada bagian telinga kita. Jadi prinsipnya adalah sama dengan speaker. Jadi kalau pas alat jadi telepon itu ada 2 ujungnya. Ujung yang satu untuk mic, di sini ada mic, yang di sini ada speaker kecil. Nah,
Ketika di speaker ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi suara, sedangkan di mic ini kemudian mengubah energi suara menjadi energi listrik, pulse listrik. Prinsip kerjanya sama dengan speaker menggunakan elektromagnetik. Kita lanjut. Lalu sesungguhnya magnet yang kemudian dibuat itu, magnet muatan itu ada 3 cara kan. Ada secara induksi, ada secara digosok, dan ada secara elektromagnetik. Dan ada pula 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Ada 3 cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan pada logam magnet, yang itu pukul-pukul. Ketika dipukul-pukul, maka kemudian susunan magnet ini menjadi kacau, maka kemudian magnetnya menjadi hilang. Atau kemudian dibakar pada suhu tertentu, sama juga dan bentuk magnetnya menjadi kacau pukulnya, maka kemudian berubah menjadi arah selatan. Jadi yang satu lagi kemudian, kalau yang ketiga magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Jadi kalau misalnya besi aliran listrik, maka dia akan menjadi magnet. Kebalikannya, jika kemudian magnet dialiri aliran listrik, maka dia kemagnetannya akan hilang. Itulah maka sebutnya jadi bolak-balik di situ ya, menggunakan sumber tegangan AC. Kemudian keterangan singkat tentang peralatan sehari-hari yang menggunakan elektromagnetik dan cara menghilangkan sifat magnetan pada logam. Dan ada tugas, yaitu coba kamu cari informasi dari berbagai sumber tentang bahan logam apa yang dapat dijadikan. Sebutkan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bahan tersebut saat menjadi magnet. Jadi kalau pada umumnya itu orang menggunakan magnet itu ada dari besi dan dari baja. Nah, Bapak sampaikan saja seperti itu. Mencari informasi keduanya, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing di bahan tersebut. Demikian, mudah-mudahan informasi ini dapat guna buat kalian untuk lebih mempelajari pelajaran IPA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.